wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil kafi wallah. Bismillahis safi wallah. Bismillahil muafi wallah. Alhamdulillahi binurika safi il hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala rasulil hikmah wa ala rasulil anbiya'i wa nurika salam Taha sallallahu ala Muhammad. Ya alimul hakimul khabirul mubinul hadi alimul ghuyub. Rabbana ya ilahana wal tuhdina ya asfiyahil ya nur ya il ya anta ya il kafa ya aisyah birahmatika ya arhamar rahim. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya sayyidul barakah ya imamil karamah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para ustaz, para kiai, para pejuang tauhid khilsana, baik yang mempertaruhkan ilmunya dalam perjuangan, yang mempertaruhkan tenaganya, yang mempertaruhkan harta bendanya, dan bahkan yang mempertaruhkan tetesan keringat dan darahnya semata-mata demi ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimakumullah. Khususnya kembali mari kita awali mendoakan beliau orang tua kita, guru kita, pembimbing dan pengasuh kita, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Ehsan beserta ibu, dan juga yang guru kita Syekh Maulana Kekasih Gusti yang Haji Muhammad bin Ghazali Syekhul Islam, yang telah zahir dan batin mendoakan kita, mengarahkan kita agar hidup ini semakin tertata dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan suci ya Allah, dimuliakan dan dibahagiakan selalu beserta keluarganya, putra-putrinya, keturunannya, dan disatukan seluruh murid dan jamaahnya, serta mohon digabungkan beberapa kita dengan berhubung kudus beliau di alam perjuangannya. Amin Allahumma Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada beliau guru kita Al-Mukarram Bapak Selamat Rianto yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada beliau akhirul kiram Al-Ustaz Bapak Muhammad Rahmanto sebagai koordinator lapangan majelis taklim At-Taqil Karya Desa Kumon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada beliau sesepuh kita khususnya Al-Mukarram Bapak Supor dan sekeluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kepada sahibul bait beliau
para sekeluarga yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu. Hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimat keluarga besar At-Taqib Karyawan Desa Tuhan yang kami cintai dan kami banggakan, rahimahullah. Pertama kembali dari hati yang paling dalam kita haturkan rasa syukur tasyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa terima kasih yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena setiap saat dan detik Allah Subhanahu wa Ta'ala membelai kita dengan kasih dan sayang. Masihkah rasa ini mampu merasakan tentang belian kasih sayang Allah di tengah rasa yang itu? Kenapa hati yang paling dalam yang bisa bersyukur kepada Allah? Sebab sesuai dengan sabda Rasulullah adalah rukun syukur qalbihi. Di dalam hati itu ada Ruhul Kudus, di dalam hati itu ada Ruh Suci, dalam Ruh Suci itu ada rasa kita. Maka mari kita resik di malam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masihkah malam ini ruh kita tugasnya adalah menyaksikan. Ruh ini menyaksikan tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh ini menyaksikan bahwa yang maha kuasa itu Allah, yang maha alim itu Allah, yang maha dikdaya dan perkasa itu Allah. Sehingga ruh ini setiap saat tenggelam dalam puja-puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa ini apa tugasnya? Sang rasa ini tugasnya merasakan belian kasih sayang Allah, merasakan detak jantung ini dari Allah, merasakan barikan hembusan nafas ini milik Allah, merasakan bahwa kita masih hidup ini dihidupkan oleh Allah, merasakan hadirnya keluarga, hadirnya anak istri ini semua adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disabdakan, yang dinasihatkan oleh yang guru kita, sebagaimana yang dinasihatkan oleh guru kita, apa yang dinamakan ruh dalam kehidupan manusia adalah apa sing diwerui di dalam kehidupan ini. Maka tatkala yang diwerui dalam hidup ini adalah aku yang maha kuat, aku yang kaya, aku yang pinter, aku yang adikun adikun sapa sira sapa ingsun, berarti yang bertengger di dada kita bukan lagi Ruhul Kudus. Yang bertengger dalam hati manusia adalah ruh syaitania atau ruhul amarah. Maka tatkala bangun tidur yang dicari adalah keinginan untuk menguasai segala sesuatu, dari satu keinginan menuju keinginan yang lain, dari satu keinginan menuju keinginan, kesenangan menuju kesenangan. Kalau bisa seluruh dunia dikuasainya, ini adalah ruh jin, ruh sufiyah yang bertengger dalam dada manusia. Jikalau ada manusia bangun tidur, angannya adalah tentang nafsu, bagaimana makan, minum, tidur dengan enak, semua ini adalah nafsu lawamah, nafsu hayawan yang diberi, yang disaksikan setiap saat hanyalah malas, hanyalah kesenangan yang bersifat makan, minum, duniawi dan lain sebagainya. Ini adalah nafsu lawamah. Maka bagaimana kita mampu menemukan ruh yang suci? Tatkala kita bangun tidur yang disaksikan itu apa? Bahwa hidup itu adalah penghambaan, hidup itu adalah pengabdian, hidup itu adalah
mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup itu adalah menghamba kepada Allah, sehingga yang disaksikan adalah keagungannya, yang disaksikan adalah Allah yang maha besar, yang disaksikan adalah Allah yang maha agung. Dibutuhkan kebesaran jiwa untuk menerima kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya manusia yang berjiwa besar yang sanggup menerima kebesaran Tuhan kita tentang ketuhanannya Allah. Hanya manusia yang berjiwa besar yang sanggup menerima bahwa Allah itu maha kuasa, Allah maha alim, Allah maha cerdas, Allah maha kaya raya, Allah maha segala-galanya. Jiwa yang kerdil tidak sanggup menerima ketuhanannya Allah. Jiwa yang kerdil adalah jiwa yang merasa dirinya segala-galanya, merasa dia hebat, merasa dia kaya, merasa dia mampu, merasa dia pintar, melebihi daripada segalanya. Na'udzubillahi min dzalik. Surah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tugas daripada roh kita. Tugasnya setiap saat, setiap detik itu beda dengan jasad dia. Kalau jasad tiap pagi bangun tidur, bergerak, bekerja, berikhtiar, tetapi jiwa ini tidak boleh kemana-mana. Jiwa ini senantiasa berserah diri kepada Allah, walaupun raganya berjalan, walaupun raganya duduk, walaupun raganya bekerja, walaupun raganya menghadapi berjibaku urusan dunia, sang jiwa tetap menyaksikan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa syahadat itu sebagai pondasi? Apa arti daripada syahadat? Syahadat itu artinya kesaksian. Sanggupkah jiwa ini menyaksikan, roh kita ini menyaksikan tentang keagungan Allah, di pagi hari menyaksikan tentang kebesaran Allah, di siang hari menyaksikan tentang kekuatan Allah, di sore hari menyaksikan tentang ketuhanannya Allah, di malam hari menyaksikan Allah lah zat yang mampu, Allah lah zat yang hak disembah setiap saat dan detiknya. Itu tugas jiwa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku jiwa bersaksi tidak ada Tuhan yang hak kecuali hanya Allah, dan aku jiwa bersaksi bahwa baginda Rasul Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tugas jiwa kita, menyaksikan di zaman akhir tetap berkibar bendera penghambaan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas rasa itu merasakan apa? Bukan merasakan asin itu lidah, bukan merasakan kecut, bukan merasakan manis, bukan merasakan gurih, bukan merasakan senang dan susah, tetapi merasakan berian kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidupnya. Ya Allah, aku bergerak karenamu, detak jantungku milikmu, nafas ini karuniamu, langkahku dalam bimbinganmu. Setiap saat dan detik merasakan keagungan dan kebesaran Allah, merasakan beliau kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tugas daripada syahadat adalah ruh dan rasa kita setiap saat dan detik menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun aktivitas fisik, aktivitas jasad, aktivitas zahir, ini tidak akan mempengaruhi aktivitas batiniah yang senantiasa bersama Allah. Dia mau naik sepeda motor bersama Allah, dia mau keluar rumah bersama Allah, di pasar bersama Allah. Apapun yang terjadi, hadir sanjungan tetap dalam dadanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir cacian tidak mempengaruhi hatinya. Istiqomah 24 jam, 24 karat dalam berzikir kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Baru kita akan termasuk golongan hamba Allah yang betul-betul bersyukur. Maka mari kita ikrarkan di qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Jangan pernah membebankan lisan ini untuk bersyahadat, sebab tidak akan mampu lisan ini bersyahadat. Lisan ini hanya mampu melantunkan syahadat. Tangan ini hanya mampu menulis kaligrafi syahadat, tetapi praktek bersyahadat, syahadat yang meriwayat itu adalah tugas ruh dan tugas rasa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sanjungkan dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah sering kita bahas, sekedar mengingatkan, salawat itu menghentikan Rasul adalah kesejahteraan hidup. Salawat itu isinya sejahtera hidupnya. Sumber kesejahteraan itu dari qalbun salim. Sumber qalbun salim itu dari tatmainul qulub. Sumber tatmainul qulub itu dari ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Maka yang pertama adalah mengingat Allah, itu syahadat tadi, menyaksikan tentang keagungan Allah, maka hatinya akan tenang, roh rasanya akan damai, menciptakan terbentuk dalam sanubarinya qalbun salim. Al-Ka'batu Baitullah, bihaqi Baitullah qalbul mu'min, bihaqil qalbul mu'min qalbun salim. Ka'bah itu adalah rumah Allah, yang sejatinya rumah Allah adalah hati orang mukmin. Sejatinya hati orang mukmin adalah hati yang selamat, hati yang terbebas dari iri dengki, hati yang terbebas dari kesombongan, hati yang terbebas dari resah, gelisah, gundah gulana, hati yang senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari qalbun salim inilah akan memancar akhlakul karimah, syahadatan wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Menyaksikan tentang akhlak Rasul, menyaksikan budi pekerti Rasul, di mana disaksikan dalam dirinya sendiri. Rasulullah sabar, kita juga ikut berjuang untuk sabar. Rasulullah ikhlas, kita juga berjuang untuk ikhlas. Rasulullah menyayangi tetangga kanan kiri. Rasulullah ini sayang kepada anak istri. Rasulullah ini menjaga kerukunan. Sudahkah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu bukan sekedar lantunan, bukan sekedar tulisan, tapi betul-betul memancar dalam akhlak, meriwayat dalam budi pekerti kita dalam kehidupan ini. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, salawat adalah kesejahteraan hidup, salam adalah keselamatan hidup. Maka tatkala hatinya qalbun salim, langkah perbuatannya akan selamat, sebab betul-betul menjunjung tinggi tentang kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala, menjunjung tinggi tentang tuntunan dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salawat dan salam ini perlu diperjuangkan, Pak Bu. Salawat salam tidak hanya sekedar kain peluru kosong seperti peluru kosong, diucapkan dengan lantang, diucapkan dengan fasih, tajwidnya fasih, tetapi sepi dalam praktek kehidupan ini akhir zaman. Salawatnya semakin bergelora, tapi ruh Rasulnya binasa. Salawatnya semakin kencang, tetapi semangat jihadnya melemah. Masjid musola menjadi kosong, menyantuni yatim piatu fakir miskin tidak ada lagi. Salawatnya masih ada, tetapi praktek untuk berakhlakul karimah sudah sirna dari muka bumi. Maka salawat salam yang kita gunakan, salawat salam yang meriwayat dalam kehidupan kita. Hidup ini sedang mengukir, membentuk
sholawat dan salam yang layak kita persembahkan, kita haturkan, kita sanjungkan, kita punjungkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita. Ini ya Rasulullah, jiwaku bersolat. Ini ya Rasulullah, langkahku telah salam ya Rasulullah. Sebagaimana contohmu, hatiku ini jauh dari kesombongan, hatiku ini salam, hati yang selamat dari iri dengki ya Rasulullah. Langkah perbuatanku selamat ya Rasulullah, sebagaimana contoh yang telah engkau torehkan dalam kehidupan. Ini yang aku sanjungkan kepadamu ya Rasulullah, bukan sekedar ucapan, sebab Rasul bukan orang yang gila sanjungan. Rasulullah bukan gila kehormatan, tetapi yang dibutuhkan adalah wujudnya sholawat dan salam. Wujudnya adalah tuntunan Rasulullah. Wujudnya hablum minallah adalah betul-betul menghamba. Hablum minas khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Maka fastabiqul khairat, manusia akan berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kemanfaatan. Kalau saudaraku bisa, mengapa aku tidak? Saudaraku bisa sabar, mengapa aku tidak? Saudaraku bisa menyantuni yatim piatu, fakir miskin, mengapa aku berpangku tangan? Saudaraku bisa qiyamul lail, mengapa aku tidak? Berlomba-lomba dalam kebaikan itu akan menjadi program kehidupan kita semata-mata demi ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dimuliakan Allah dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menuju itu baginda Rasul memberikan nasihat, ada jalannya. Dalam bahasa syariatnya, kalau ingin dibangunkan bangunan di surga, kalau ingin dibangunkan Allah bangunan surga bagi kita semua, bahasa hakikatnya, kalau ingin betul-betul masuk di dalam langitnya Allah, arsy Allah, terukir sebagai manusia yang radiyatan mardiyah, itu ada tangganya, ada caranya. Sabda Rasulullah, caranya ada 3. Sudah belum dimuliakan Allah, maka mari kita bersama mempelajari sebagai kaca benggala, sebagai cerminan langkah kita. Sabda Rasulullah yang pertama adalah memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Sudahkah betul-betul kita mampu memberi maaf kepada orang lain yang bersalah kepada diri kita? Sudahkah memaafkan itu tidak pilih-pilih? Yang terjadi adalah kita bisa memaafkan kepada orang-orang tertentu dan tidak bisa memberi maaf kepada yang lainnya. Tetapi sabda Rasul, kepada siapapun manusia ini diberi maaf. Memaafkan orang yang telah menyakiti kita berarti tidak boleh ada rasa dendam. Seluruh rahimakumullah, itu yang pertama sabda Rasulullah. Yang kedua, jalan menuju surganya Allah, menuju langitnya Allah adalah berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jelek kepada diri kita. Sanggupkah kita tetap berbuat baik, istiqomah membaiki orang yang menjeleki kita? Orang itu telah berbuat jahat, berbuat jelek kepada kita, tapi tetap hati ini tetap berbuat baik. Yang terjadi di zaman akhir, manusia berbuat baik kepada orang yang baik, dan dia tidak mampu memberikan kebaikan kepada orang-orang yang jahat. Artinya kebaikan ini urusan dengan Allah, kejahatan orang lain pada diri kita itu urusannya sendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terjadi adalah berbuat baik kepada keluarga, berbuat baik kepada saudara, berbuat baik kepada teman dekat, tetapi
berbuat baik kepada orang yang tidak dikenalnya. Sabda Rasul, berbuat baiklah itu kepada orang-orang lain, semua orang, bahkan berbuat baiklah kepada orang yang menyakiti, yang tidak berbuat baik kepada kita. Subhanallah, yang ketiga sabda Rasulullah, menjalin silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim. Ada orang yang memutuskan silaturahim tapi kita tetap menjalinnya. Ada dua orang yang saling memutuskan silaturahim. Orang yang paling tinggi adalah orang yang mau menjalin silaturahim. Ini adalah yang terjadi di akhir zaman. Seringkali kita menyambung silaturahim kepada orang yang menyambung silaturahim dan tidak menjalin silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim. Sabda Rasul bukan begitu. Menjalin hubungan silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim. Kita jalin. Walaupun kita loroi, kita sapa, tidak menjawab, tetap kita menjalinnya, tetap kita mendoakannya, ketemu tetap menyapa, ketemu tetap berdoa, ketemu tetap kita menunjukkan akhlakul karimah. Ini 3 jalan menuju surganya Allah, 3 jalan menuju ridha Allah, 3 jalan menuju langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah hati kita ini terbentuk seperti itu? Kalau sudah, berarti kita layak mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belum, berarti ada perjuangan yang harus kita jalankan. Bagaimana hati ini menjadi qalbun salim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga inilah yang disabdakan oleh Rasulullah, yang mampu membuka pintu langitnya Allah. Maafkan orang yang berbuat salah kepada diri kita, tetap berbuat baik walaupun orang lain tidak membaiki kita, dan tetap menyambung silaturahim kepada orang yang tidak, yang memutuskan silaturahim kepada kita. Amin Allahumma. Semoga kita termasuk golongan umat Rasulullah, hamba Allah yang betul-betul mampu mempraktekkan apa yang menjadi sabda dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga terbuka jalan lebar untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk, keluarga kita juga termasuk golongan hamba-hamba Allah yang diridhoi di akhir zaman. Amin Allahumma. Subhanallah, ini zaman sudah zaman akhir. 2025 ini adalah akhir zaman, di mana apa yang kita tanam itu yang kita panen. Apa yang menjadi karma kita itu yang akan hadir dalam kehidupan kita. Dan begitu cepat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi kita tanam kebaikan, sore kita akan mendapatkan buah daripada kebaikan yang kita tanam. Pagi kita menanam kejahatan, sore kita akan mendapatkan buah daripada kejahatan yang kita lakukan. Maka berhati-hatilah, betul-betul kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ikutilah tuntunan-tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita termasuk golongan orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung? Orang yang hari ini lebih baik dari kemarin, dan besok lebih baik daripada hari ini. Bulan ini lebih baik dari bulan kemarin, bulan yang akan datang lebih baik dari bulan ini. Ada peningkatan-peningkatan dalam ibadah dan amal solehnya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
adalah syahadat kesaksian, syahadat tauhid, kesaksian kita tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, syahadat Rasul, kesaksian kita tentang budi pekerti Rasulullah, menyaksikan, tidak mimpi, menyaksikan beliau kasih sayang Allah, merasakan beliau kasih sayang Allah, menyaksikan kemahatuhanannya Allah, dan menyaksikan akhlakul karimah Rasulullah di dalam akhlak kita, sehingga kita betul-betul menjadi Muhammad akhir zaman. Amin Allahumma amin. Mari kita lanjutkan dengan sholat bersama. Maka yang batal dipersilakan untuk ambil wudhu. Sambil menunggu saudara kita wudhu, mari kita istighfar.